Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Waalaikumsalam. kawan-kawan, saudara-saudara, ini ada teman kita, Maurinta, salah seorang penulis. Dia sudah menghasilkan 17 novel dan kini sedang membuat novel ke-18. Nah, tulisan-tulisannya ini teman-teman juga bisa baca di Wattpad ya. Nah, menariknya bukan hanya di sana, Maurinta ini juga salah satu awardee LPDP. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk bertanya, apa sih sebenarnya yang membuat Maurinta ini bisa menulis dan bisa diterima di beasiswa LPDP. Baik, Maurinta, Oke. pertanyaan pertama nih, apa yang membuat Maurinta diterima sebagai awardee LPDP? Waktu itu sih aku ikut award LPDP ketika aku lulus kuliah ya, kelas 1 gitu. Aku menulis esai tentang kontribusi untuk Indonesia. Di situ aku cerita kalau aku pengen jadi dosen bahasa Indonesia untuk mahasiswa yang special needs. Terus waktu wawancara aku cerita juga tentang, kan ditanya impian atau rencana jangka panjangnya mau ngapain. Aku bilang jadi dosen salah satunya, tapi ada yang lebih besar, yaitu bikin butik untuk biar anak-anak special needs bisa jadi model di dalamnya. Terus tiba-tiba aku diterima. Aku juga nggak tahu kenapa diterima. Kalau ditanya penyebab kenapa aku diterima, ya mungkin bisa jadi sudah jadi rencana Tuhan, atau mungkin mereka melihat kesungguhan niat aku mungkin gitu. Ya, terus kalau kaitannya dengan bukunya Maurinta, waktu itu tidak dipaparkan ya kalau Maurinta punya... Dipaparkan waktu itu aku ditanya pernah nulis buku apa aja, terus disuruh menceritakan salah satu bukuku, judulnya Dear Malaikat Israel. Nah, itu barangkali ya yang membuat si pewawancara excited dengan Maurinta itu. Ini diterima sebagai LPDP ini dulu pernah mimpi tidak bisa diterima sebagai LPDP, atau memang Maurinta sudah dari awal memang sudah mencanangkan untuk daftar ya? Jadi saya harus menyiapkan. Sudah merencanakan dari awal. Iya, wajar ya kalau sudah direncanakan dengan matang sehingga bisa menjadi awardee LPDP. Nah, Iya. selain itu juga tentu ada dukungan dari orang tua kan, Maureen ya? Dari keluarga ada. Iya. Saya juga ingin bertanya nih, apa sih sebenarnya kebahagiaan sebagai awardee LPDP, sebagai penerima beasiswa LPDP, kebahagiaannya itu apa? Apalagi sebagai magister pendidikan Kebahagiaannya di Bandung ya? Kebahagiaannya bisa menambah relasi ya, menambah pertemanan. Kan LPDP itu awardnya sudah ribuan, dan kita kan ada agenda PK kan. Bagiannya malah Ya. PK. Ya, bagiannya menambah relasi pertemanan. Terus di situ juga bisa menginspirasi banyak orang. Maksudnya bukan sengaja menginspirasi, tapi ketika aku ada berita diterima itu, orang tahu dan wah keren ya, wah hebat ya gitu, gimana sih caranya gitu. Terus aku juga jadi bisa memotivasi orang lain, ayo kalian daftar yuk beasiswa LPDP gitu. Teman-teman aku yang kepingin lanjut S2 bisa aku dorong, bisa aku motivasi untuk jadi awardee juga. Sampai gitu juga ada banyak inspirasi buat nulis setelah itu. Kelebihan beasiswa LPDP apa sih? Kenapa tidak pilih beasiswa Fulbright atau yang lain sebagainya? Kenapa mesti LPDP ya? Karena LPDP itu sudah teruji gitu. Orang-orang LPDP itu adalah orang-orang pilihan gitu. Iya, memang banyak beasiswa yang kayak Fulbright, Chevening, Australian Awards. Nah, kalau LPDP kelebihannya adalah kita bisa memilih universitas manapun yang kita inginkan. Terus kita juga tidak terikat harus kerja di sebagai PNS atau gimana. Bahkan kalau yang dari yang saya baca, alumni LPDP banyak yang bikin perusahaan sendiri atau buka lapangan kerja buat orang dibandingkan jadi PNS. Gitu. Nah, kalau dari hasil karyanya nih, nah sudah bisa menghasilkan 17 karya kan ya.
Nah, bagaimana sih prosesnya sehingga menghasilkan begitu banyak? Tuh, Apakah waktunya juga tuh. barangkali sedikit atau bagaimana ini ya? Open fix. Di aku kan suka nulis novel ya. Nah, kalau nulis novel itu aku biasanya, kalau kamu tahu, aku itu biasanya terinspirasi dari orang-orang yang aku kenal yang menurut aku memenuhi kriteria untuk menginspirasi. Terus Jadi biasanya, bukannya aku nyari topik dulu, aku nyari orang dulu buat menginspirasi. oh lah gitu jadinya ya. Terus Aku biasanya, bukan nyari topik tapi nyari orang. buat itu dalam satu novel itu berapa bulan, berapa minggu? Minggu, Wah, minggu, cepat bisa minggu. Berapa minggu biasanya? minggu. 1 minggu ya? Iya, 1 minggu. Wah, itu 1 minggu itu berapa jumlah halaman biasanya? Ada yang 150, 170, 148, ada yang 70, macam-macam. Nah, proses kreatifnya itu bisa diceritakan seperti apa sih? Misalnya, Biasanya aku dari pengalaman ya, maksudnya kan aku orangnya suka mau kenalan sama, maksudkan kenalan ya, suka memperhatikan orang, memperhatikan orang. Terus aku juga merangkumnya dari berbagai pengalaman aku sendiri, dari situasi yang terjadi sekarang. Kayak novel aku yang terbaru nih, tentang Zoom. Inspirasinya dari Zoom. Kenapa hidup itu kayak Zoom gitu. Ada saatnya pergi, ada saatnya bergabung, ada saatnya pergi. Nah, inspirasi banyak dari teman-teman aku, dari orang-orang terdekat aku, bahkan salah satunya dari kelas kita, salah satunya aja sih, dari kelas kita. Terus dari mana, dari tokoh anime favorit aku, dari tokoh drama Korea favorit aku gitu. Jadi mengambil inspirasi yang terdekat dan digabung dengan pengalaman, karena beberapa waktu ini aku suka ikut webinar Zoom, terus aku suka ikut pertemuan Rotary Club. Terus aku juga di situ menuangkan mimpi aku yang tadi, yang tentang anak special needs, yang di model gitu. Inspirasinya dari yang terdekat aja. kalau pertemuan Rotary Club itu apa, Maureen ya? Rotary Internasional atau yang disebut Rotary Club itu organisasi sosial yang awalnya berasal dari Amerika, dari Chicago. Tahun 1905 didirikan oleh Paul Harris. Nah, sekarang kan udah 100 tahun lebih, itu sekarang menyebar ke berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri Rotary Club ada banyak. Ada Rotary Club Jakarta, Rotary Club Bandung, dan macam-macam. Mereka motonya service above self. Jadi organisasi pelayanan gitu. Untuk menjadi Rotarian itu harus sering ikut meeting, jadi begitu kita ikut pertemuan Rotary nggak otomatis jadi Rotarian, masih banyak langkah yang harus ditempuh. Saya ikut proyek mereka, ikut meeting mereka. Untuk anggotanya ini sendiri, apakah perbatas wilayah atau bagaimana? Atau harus punya? Biasanya ya tergantung wilayah ya, memang diutamakannya wilayah. Misal orang Bandung ya ikut Rotary Bandung gitu. Nah, nanti di wilayah itu sendiri pun terbagi lagi Rotary District. Kalau Rotary Bandung itu distrik 3, 4, 10. Nah, itu. Punya karya ya? Indonesia. Punya novel gitu? Enggak. Itu anggotanya kebanyakan malah pengusaha, para profesional. Orang-orang baik yang peduli pada isu sosial. Ya, baik, kembali lagi ke novelnya Maureen ya. Ya. Nah, salah satu novelnya Maureen itu kan terinspirasi dari temannya. Nah, barangkali bisa diceritakan nih bagaimana sedikit saja cerita dari novel. Mana sih? Ya, Dear Malaikat Israel. Ya, itu bercerita tentang 4 orang anak yang bersahabat walaupun berbeda agama. Ada yang anak Tionghoa, ada yang anak Belanda, ada yang anak keturunan Jepang, ada yang anak Sunda Inggris. Mereka bersahabat, mereka setiap Minggu dan Jumat mereka bergandengan tangan ke gereja, masjid, vihara. Tapi 3 dari anak itu tewas dalam serangan terorisme yang meruntuhkan rumah ibadah mereka. Terus 1 anak yang masih tersisa itu sering nulis surat ke malaikat Israel, nanya, kenapa teman-temanku meninggal, kayak gitu. Dan akhirnya dia berdamai dengan masa lalu gitu. Udah, itu yang salah satunya. Wah, hebat ya. Nah, kebanyakan novelnya ini bisa kita temukan di online ya, di Quick2. Nah, kenapa mengapa kemudian mesti di online ya? Bukannya kemarin itu ada santer terdengar adanya pembajakan. Apakah tidak baiknya untuk self-publish saja barangkali kalau memang
Enggak. Terlalu sulit. Kenapa online? Kenapa Kuiku? Soalnya Kuiku itu milik Falcon. Falcon Media Nusantara. Falcon itu kan Falcon Picture ya. Jadi mereka bukan platform sembarangan. Untuk melewatinya pun harus kurasi ya. Kurasinya bisa berhari-hari. Itu nggak lolos juga. Dan di situ potensial karena banyak sutradara, banyak pegiat film. Karena kan salah satu impian jangka panjangku adalah novel aku difilmkan. Wah, jadi selain dosen ini, impiannya Ya? selain dosen ini, impiannya Maurinta juga bisa menulis novel yang nantinya bisa difilmkan. Filmkan. Ya. Wah, menarik sekali teman-teman. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa Maurinta ini juga salah satu penyandang disabilitas dengan kategori lupus. Tetapi dia juga salah satu kawan kita yang sangat-sangat hebat dalam dunia tulis-menulis. Terbukti dia juga sudah diterima sebagai awardee LPDP ya. Diterimanya sebagai awardee LPDP di jenis beasiswa disabilitas Maurin ya. Nah, Ya. salah satu kemarin di semester di kuliah waktu S1, Maurin juga dapat beasiswa atau biaya sendiri Maurin ya? Maurin waktu kuliah S1 dulu, apa pakai beasiswa atau beasiswa sendiri, pakai biaya sendiri ya kuliahnya? Waktu itu lewat seleksi mandiri. Nah, dia ini salah satu mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini dia juga sebagai magister di dalamnya ya. Nah, pesan nih Maurin kepada rekan-rekan yang lain nih supaya bisa mengikuti jejaknya Maurin, kira-kira apa ya? Pesannya adalah bahwa kita tidak boleh menyerah dengan mimpi kita, walaupun orang-orang itu mungkin meremehkan mimpi kita gitu. Orang-orang banyak menjatuhkan kita, banyak tidak menyukai kita, tetapi di atas sana ada Tuhan. Tuhan akan memeluk mimpi kita. Seperti itu. Ya, menarik sekali. Nah, untuk yang terakhir nih sebagai penutup bagi kawan-kawan yang ingin mengikuti jejak Maurin untuk menghasilkan 17 novel atau bahkan lebih, nah bagaimana sih kiat-kiatnya? Pesan nih dari Maurin untuk yang terakhir sebelum kita akhiri perjumpaan kita. Konsisten menulis, peka terhadap keadaan sekitar, dan niatkan menulis itu dengan tulus, bukan karena materi, bukan karena popularitas dan macam-macam. Ya. Terima kasih Maurin. Nah, demikianlah pemaparan dari Maurin. Cukup sekian untuk hari ini. Sampai ketemu di waktu berikutnya.